Halo semua, kembali lagi di kelas Revit. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memodifikasi atau merubah-rubah tebal dan tipis dari garis yang ada di Revit. Entah itu tebal tipis dari dinding, pintu, jendela, maupun tebal dari ini garis-garis keterangan. Semua garis-garis yang ada di Revit itu bisa kita atur ketebalannya melalui sini ke menu bar manage, kemudian kita menuju ke object style, kita klik kiri. Nah, di sini bagian model objects terdapat keterangan dari semua objek yang ada di Revit ya, mulai dari air terminal, kabel, curtain, sistem, data, pintu, ducting, electrical, furniture, semuanya ada di sini. Untuk arsitek mungkin yang paling penting kita perlu kuasai adalah windows, walls, kemudian doors, stairs, ada roofs, ada ramps, railing, kemudian mungkin ada lagi ya floor, ada doors, ada ceiling, ada kolom. Ya. Kurang lebih itu yang mungkin akan kita butuhkan dalam mendesain yang perlu kita rubah-rubah sedikit disesuaikan dengan skala dari gambar ya. Jangan sampai nanti gambar yang mau di print itu tebal garisnya terlalu ketebalan ya, sehingga tidak komunikatif gambar yang akan disajikan. Posisi tebal tipis ini bisa kita atur view-nya melalui sini ya, ada thin lines. Ketika kita nonaktifkan ya, jadi ketika kita klik dia jadi warna biru seperti ini, maka semua garis itu tebalnya akan menjadi sama. Ya, tidak ada perbedaan tebal garis antara satu dengan yang lain. Tetapi ini view ini hanya berlaku untuk tampilan di layar. Ya. Jadi jangan salah, ketika nanti di print, yang terprint itu bukan tebal garis yang seperti ini. Yang nantinya terprint itu adalah tebal garis yang seperti ini. Jadi kalau diperhatikan sekarang tebal dinding ini garisnya terlalu tebal ya. Garisnya terlalu tebal. Kalau untuk pintu mungkin sudah cukup pas sama juga dengan jendela. Jendela mungkin ini untuk kacanya yang terlalu tebal, kita bisa atur nantinya. Oke, sekarang kita coba langsung mengatur tebal dari garis dinding supaya tidak terlalu tebal ya. Di sini ada walls. Nah, di sini ada keterangan. Tebal dari garis itu ada yang modelnya projection, ada yang cut. Ya, untuk keterangan projection di sini adalah ketika garis tersebut atau objek tersebut tidak terpotong. Ya, ketika sebuah objek tidak terpotong tetapi dia terlihat, maka statusnya sebagai projection. Ketika objek itu terpotong, maka dia tergolong kepada cut di sini. Jadi ketika sebuah dinding mungkin tingginya tidak nyampe 1 meter, maka line width-nya yang perlu kita perhatikan adalah yang bagian projection. Karena kalau di bawah 1 meter dia tidak terpotong ya. Denah itu kan naik di atas permukaan lantai sekitar 1,2 meter kalau di Revit. Nah, sedangkan kalau untuk dinding yang tingginya 3 meter, otomatis pasti akan terpotong di denah. Maka yang kita perhatikan adalah line width yang bagian cut. Jadi, di sini ada dua fungsi yang berbeda. Kemudian, kita juga bisa atur warna dari garisnya. Ya, kalau di AutoCAD, kita kan bisa mengaturnya berdasarkan layer. Kalau di sini berdasarkan kategori ya.
kategorinya apa, sebagai dinding atau sebagai jendela atau sebagai apa, itu bisa kita atur di sini. Kemudian juga line pattern ya, tipe garisnya. Tipe garisnya juga kita aturnya lewat sini. Ini object style kurang lebih sama seperti layer kalau di AutoCAD. Banyak pengaturan yang bisa kita atur di sini. Lalu untuk material ini terkait biasanya ada material tertentu yang perlu kita state nanti. Ini contoh kayak topografi, ini dia materialnya earth ya. Kalau walls di sini default wall, artinya apa namanya? Materialnya disesuaikan dengan jenis dinding yang ada, karena kan jenis dinding itu ada banyak ya. Maka di sini dia dibikin default wall sehingga kalau material dindingnya berubah ya nggak masalah seperti itu. Sekarang kita coba langsung. Kalau ini tebal garis dari dinding yang terpotong itu 4. Sekarang kita rubah coba jadi 2. Kemudian kita apply. Maka terlihat di sini sekarang jadi lebih tipis ya. Kalau lebih tipis ini jadi kalau kita zoom in mau menggambar mau mengeprint gambar ini dengan skala yang cukup detail, ini lebih enak dilihat ya sekarang. Kemudian nah, di dinding ini sebenarnya dia ada banyak ya, ada common edge, ada hidden lines, ada wall sweep. Cuma ini semua rasanya kurang penting ya. Yang paling penting yang bagian atas ini. Ini kita kembalikan dulu ke 4. Dan sayangnya di sini kita tidak bisa mengembalikan settingannya ke awal ya. Saya belum menemukan ada bagaimana cara menyeting kembali ke awal. Sehingga kalau sudah berubah ya, kalau dan kita lupa settingan awalnya gimana, ya harus kira-kira jatuhnya. Lalu kalau untuk pintu, di sini ada doors, kita coba lihat. Nah, di pintu ini ada banyak subkategori ya. Ada elevation swing, ada frame or mullion, ada glass, hidden lines, opening, panel, plan swing, dan trim. Nah, kalau untuk di pintu, yang penting untuk kita rubah-rubah malah yang ada di dalam sini ya. Yang di bagian atas ini saya belum menemukan ini sebenarnya dirubah-rubah untuk apa, karena ketika saya uji coba rubah ini tidak berdampak ke view garisnya ya. Garisnya tidak ada perubahan penebalan atau penipisan, tapi begitu kita melakukan ubahan di komponen dari kategori ya, subkategorinya, dia akan langsung berdampak ke tampilan dari garis. Contoh di sini. Di sini ada panel tebalnya 2. Nah, ini kalau saya rubah jadi 5. Nah, tebal dari panel atau daun pintunya ini jadi lebih tebal ya, jadi tebal sekali. Kemudian kita coba edit lagi ya. Di sini ini ada swingnya ya, ada plan swing atau keterangan dari arah bukaan si pintu. Ini karena plan swing ini kan bukan sesuatu yang terpotong ya, dia bukan sebuah objek tapi sebuah keterangan. Kalau dia sebuah keterangan berarti line width-nya itu tergolong ke dalam projection. Di sini kita bisa coba atur, kita rubah jadi 5 supaya jelas perbedaannya. Nah, di sini plan swing-nya jadi sangat tebal sekali. Oke, karena di sini pintu itu beda-beda ketebalannya. Ya, plan swing itu tebalnya 1, kemudian panel itu tebalnya 2, ya kan?
Masing-masing punya ketebalan yang berbeda-beda. Maka kalau kita mau membuat sebuah pintu, ya, entah itu pintu parametrik atau pintu non parametrik, maka kita perlu mendefinisikan, ya. Di sini saya sudah buka pintu ini, ya. Pintu yang ini tadi sudah saya buka family-nya. Di sini kalau kita klik daun pintunya, maka kita bisa perhatikan di identity data, bagian yang terpilih itu tergolong ke dalam panel. Karena dia tergolong ke dalam panel, maka ketika kita merubah ketebalan dari ini, tebal garis dari panel, maka dia akan kena dampaknya. Tapi kalau daun pintu ini yang sudah kita pilih ini tidak tergolong ke dalam panel, ya, kalau ini dia tidak tergolong ke dalam subkategori panel, maka dia nggak akan berubah walaupun di manage-nya tadi bagian panel kita rubah tebal tipisnya si garisnya. Makanya ketika membuat sebuah family, entah itu pintu, entah itu jendela, dan sebagainya, kita perlu definisikan identity datanya, ya. Subkategorinya sebagai apa? Kalau ini panel, jadikan panel. Kalau ini sebagai frame, maka masukkan dia sebagai frame. Kalau di sini dia tergolong ke dalam trim. Nah, mungkin sekarang kita coba contoh di jendela. Di jendela ini ada glass, ya, di tengah. Nah, glass yang di tengah ini bisa kita coba atur tebal tipisnya. Jendela, oke. Nah, di sini kan glass tebalnya 3. Mungkin bisa kita kurangi jadi 1 saja supaya dia tidak terlalu tebal. Nah, sekarang terlihat, ya, si bagian kacanya jadi tipis. Tebal garisnya sudah sama dengan yang lain. Ya, ini kalau untuk mengedit-edit keterangan di sini, ya, mengedit-edit tebal dari garis. Kita play lagi supaya dia kembali ketebalannya ke semula. Oke. Nah, yang membedakan dengan AutoCAD di sini, kalau kita kan di AutoCAD itu pakainya layer. Jadi kalau sebuah garis kita masukkan ke layer yang sama, maka dia akan punya karakter yang sama, ya. Misalkan pintu sama dinding kita jadikan dalam satu layer, itu memungkinkan kalau di AutoCAD, ya. Karena kitalah yang menentukan di mana si pintu itu layernya. Kalau di Revit, pintu itu pasti sudah punya kategori sendiri, ya. Dinding pasti punya kategori sendiri. Kita tidak bisa memasukkan pintu ke dalam kategori dinding. Begitu pula sebaliknya. Dan ketika kita merubah line weight dari kategori pintu, maka itu akan berlaku untuk semua pintu. Jadi bukan hanya untuk satu jenis pintu saja, ya. Berlaku untuk semua jenis pintu dan berlaku untuk semua subkategori yang ada di dalam pintu. Jadi itu perlu kita pahami, ya. Jadi ketika kita punya 2 pintu, maka kedua pintu itu walaupun desainnya berbeda sebagai family yang berbeda, tetapi kalau 2 pintu itu punya kategori yang sama, kedua pintu itu berada dalam sebuah subkategori atau kategori yang sama, maka tebal tipis garisnya pasti akan jadi sama. Seperti itu. Termasuk line pattern dan sebagainya itu, ya. Makanya jadi kita perlu ketahui itu terlebih dahulu. Oke, mungkin itu saja untuk video mengenai cara merubah
tebal tipis dari garis di Revit. Sampai jumpa di video berikutnya.